Iana pamulana surat galigoe saweri gading. Riulona batara guru lu tampo na wenyili timo di batampar. Ripo wene na wenyili timo di batara guru mangiden na wenyili timo jajin na batara latu. Ripendre na rito jang batara latu dipalejak na ritana batara latu. Itu isi dari bab 1 memberi pesan bahwa seperti inilah sebenarnya orang Luwu. Misalnya ada pilihan seperti itu, istri atau anak. Iya, Istrimu deh. asik. Kata istri akan menemani di hari tua tak Kak Di? Anak Enggak, akan bukan itu masalah. Oh, apa jadi paling Kak? Kalau anak di pangku tetangga digendong tetangga enggak apa-apa. Tapi kalau istri di pangku tetangga atau digendong tetangga, gara-gara itu kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Didaktif, diskusi daring interaktif yang diadakan oleh Perpustakaan Supiati dan Kampung Kapuru. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Teman sekalian, malam ini kita berdiskusi langsung sama saya biasa jahili beliau, bukan jahili sih, kadang bercanda panggil beliau dengan Ustaz Alvin karena beliau guru saya, banyak pelajaran yang selalu diberikan kepada saya dari beliau dan saya kuat ini Mas Sulo kalau beliau yang saya temani cerita dan sudah banyak karya sastra beliau sebenarnya lebih konsen sebelumnya pada dunia perpusian dan malam ini saya sedang memakai baju berkaitan buku yang akan kita bincang, tapi setidaknya bahwa kita mau lebih berbicara secara garis besar berkaitan tentang membaca leluhur ya, membaca leluhur dalam kisah Hilagaligo. Nah, malam ini Kak Alvin, terima kasih Kak, Ustaz, Daeng, macam-macam panggilkan kini. Tapi yang pastinya saya biasa, ada teman saya namanya Yusuf Gerhana, kami biasanya memanggil beliau Mahaguru. Macam-macam saja jenis panggilan beliau. Malam ini kita mau berbicara tentang Lagaligo. Karena ya terlepas dari kontroversi atau sudut pandang yang berbagai macam, kita mau hanya melihat pesan apa sebenarnya yang ingin disampaikan dalam buku Romansa Purba dalam stanza Ilagaligo. Mungkin kita akan bicarakan juga itu Kak. Tapi sebelum ke sana, mungkin pertanyaan sederhana atau pertanyaan awal yang akan kita ajukan adalah kenapa seorang Alvin Sulfatrik yang dikenal penulis hebat dalam menulis puisi, tiba-tiba mau menulis semacam prosa fiksi, walaupun sebenarnya ini kan proses saduran atau ada yang mengatakan bahwa ini alih wahana. Mungkin pertanyaan sederhananya gitu, kenapa seorang Alvin mau menulis bahkan awalnya itu hampir 1000 halaman Romansa Purba dalam stanza Lagaligo. Silakan Kak. Iya, oke, terima kasih Mahaguru atas kesempatannya. Untuk menjawab pertanyaan ini kayaknya sepertinya sesuatu yang sulit bagi saya karena saya mengerjakan naskah itu tanpa ada rencana sebenarnya. Oke. Direncanakan, hanya kebetulan saja ada kabar bahwa naskah Lagaligo bisa diakses, sudah bisa diakses, manuskripnya sudah bisa diakses. Jadi saya berusaha mencari bagaimana cara untuk bisa mengakses naskah tersebut. Dan ternyata melalui seorang teman di seputaran Belopa, saya mendapatkan kabar bahwa di baru ke Arun Senga itu ada naskah yang bisa dibaca tentang Ilagaligo.
Yang selama ini setahu saya itu belum tahu Ila Galigo, yang saya tahu itu Samir Gading melalui cerita tutur. Dari cerita tutur yang ada. Jadi saya berikan diri untuk ketemu dengan Opu Andi Sadakati di Waru Garung Sengga waktu itu bersama almarhum Opu Andi Ajiguna. Jadi kami membicarakan terkait naskah dari buku tersebut. Tiba-tiba saja ini almarhum Adinda Andi Ajiguna menawarkan, kami ada naskah Kak, bisa sih, siapa tahu mau baca begini. Ya saya seperti seperti ketiban bulan durian runtuh. Tapi kalau ketiban durian runtuh kan sakit. Dale. Ketiban sekali Galigo. Iya mau. Ya, bisa di bahasa Bugis tuh, ya bisa. Saya pikirnya bahasa yang digunakan di dalam kitab bahasa Bugis seperti yang sekarang, keseharian kita. Apalagi catatan di latar belakang pendidikan saya itu di Wajo. Di Wajo. Jadi ketika saya menggunakan bahasa Bugis ya, itu orang sulit untuk membedakan saya itu aslinya mana itu. Nah, jadi saya gitu, dengan perasaan yang gembira, dengan penuh harapan untuk bisa langsung membaca, menikmati naskahnya. Nah, tiba-tiba Opu Sadakati hari itu juga ke Solabi di rumah adat, kemudian datang membawakan saya satu jilid satu. Saya dengan PD-nya saya buka, dan apa yang terjadi? Yang terjadi saya bengong, ini bahasa apa ini? Aduh, bahasa Bugis yang selama ini saya tahu, yang bahkan sering saya pakai saya gunakan dalam kehidupan sehari-hari di rumah pun, itu sangat jauh perbedaannya. Sangat jauh perbedaannya. Jadi saya pikir, waduh, kalau begini bagaimana saya bisa mengerjakan, bagaimana saya bisa tulis ini Bu? Ini saja bahasanya sulitnya minta ampun. Jadi dengan Bismillah, dengan tekad bahwa saya harus bisa gitu ya, harus bisa. Jadi saya coba baca dulu jilid satu. Ternyata di kalimat-kalimat berikutnya itu adalah yang saya paham gitu. Adalah yang saya paham. Bisalah saya pahami apa ininya, apa maksud dari kalimat per kalimat, apa yang dimaksud dari kata per kata itu. Hingga akhirnya saya izin ke Opu untuk meminjam buku tersebut untuk mencoba untuk menerjemahkan dalam versi saya. Terus kemudian beliau bilang sebenarnya ini ada terjemahannya. Dia bilang agaknya lebih mudah kalau misal ada terjemahannya. Opu bilang ada terjemahannya, tapi terjemahannya itu pun juga masih sulit untuk kita bisa memahami secara langsung, karena susunan katanya itu mesti kita susun ulang, disusun lagi, karena penerjemah yang menerjemahkan naskah tersebut sesuai dengan dia menggunakan literal aja kata per kata gitu, bukan disusun sesuai dengan apa maksud dari kalimat itu. Nah, begitu.
Oke, penjelasan berkaitan tentang kenapa Ki mau menulis sudah ada gambaran terang dari penjelasan Tak. Pertanyaan selanjutnya Kak, agak sederhana juga sih. Berapa lama kita kerja nih barang? Sebenarnya kalau berbicara berapa lama untuk mengkalkulasi totalnya semua itu sebenarnya sekitar 8 bulan kalau semisal tiap harinya itu dari pagi bangun pagi sampai kadang tembus pagi lagi gitu. Jadi kadang 2 kali tembus pagi itu. Tapi waktu saya mengerjakan ini karena ada sesuatu hal sehingga ada sekitar 3 sampai 4 bulan itu enggak menulis, cuma baca naskah saja, mempelajari naskah. Itu sekitaran hampir 1,5 tahun lah. Atau ya 14 sampai 15 bulan. Itu belum masuk editor ya, belum masuk edit aksara. Kemudian dari situ awalnya 1.500 halaman. Kemudian saya edit lagi menjadi 1.200 halaman. Dari 1.200 halaman menjadi 900 halaman. Nah, di sini sudah ada 2 editor, sudah ada yang di atas saya. Jadi akhirnya kita jadinya 784 halaman ya kalau tidak salah. Yang cetakan terakhir. Oke. Jadi ada sekitar, kalau mau berbicara ideal, bukan ideal ya sekitar 8 bulanan akhirnya kalau diakumulasikan 1,5 tahun dan sampai pada proses terakhir sekitar 800 lebih halaman. Dan ada yang menjadi hal yang mengganggu Kak dalam proses perjalanan Tak menulis ini buku. Selain orang yang kita dapati untuk merekomendasikan referensi buku ataukah naskah aslinya, ada enggak orang yang ikut terlibat membantu kita? Misalnya kan tidak mungkin seorang Alvin Sulfatrik ya, enggak mungkin seorang Alvin Sulfatrik hanya mengerjakan sendiri tanpa ada diskusi-diskusi. Biasanya tidak ada satupun bagi saya itu penulis yang hanya berdiri sendiri. Ada pasti diskusi-diskusi lainnya. Yang terlibat Kak dalam buku Tak? Silakan. Iya. Itu dari jilid 1 sampai jilid 3 saya kerjakan di Baru Garun Senga di Ropah. Jadi 1 sampai 3 Kak Di? Iya, saya pindah tempat. Bisa ranjang dulu sama ibu di rumah. Jadi saya bantal saya pindah di ini, bantal dan piring saya pindah ke Baru Garun Senga itu sampai jilid 3. Di situ dibantu sama ini dibantu oleh almarhum almarhum Andi Haji Guna dalam hal diskusi itu pun dalam membahas tentang apa sih sebenarnya pesan-pesan leluhur, apa sih sebenarnya yang leluhur itu ingin apa yang diinginkan leluhur itu sebenarnya terhadap anak cucunya nanti gitu. Pesan apa yang ada di dalam deretan naskah itu. Nah, menurut saya itu yang paling penting. Terus juga adalah bahwasanya dengan membaca naskah itu sama halnya bahwa orang dulu itu sedang bercermin, sedang membaca dirinya sendiri, Nah, pada jilid 3 itu COVID menyerang. Ya. Oh, menyerang. Gitu ya.
Kita sudah dilarang ngumpul, tapi saya masih di Baruga, dilarang ngumpul. Dan kebetulan yang bisa saya akses dari buku yang ada di Baruga waktu itu hanya sampai jilid 3, karena jilid 4-nya ada di Makassar dalam berangkas, dan kunci berangkasnya hilang. Nah, kunci berangkas hilang. Jadi otomatis saya harus menunggu. Nah, dalam penantian itulah tiba-tiba saya dikenalkan dengan melalui Bang Jaya Lobo. Saya dikenalkan dengan Pak Dokter Samsul Hilal. Oke. Pak Samsul Hilal Ramsa dari Sidrap ke Lu itu tiap bulan, beliau itu rutin tiap bulan sebagai dokter hewan. Ada banyak pasiennya, ribuan pasiennya itu. Anak ayam. Jadi setiap ke Lu Utara, Lu Timur, mampir di Belopa. Nah, saya diskusi dengan beliau. Akhirnya saya beritahukan ke beliau kalau saya sedang menggarap naskah ini, dan saya terbentur pada referensi untuk jilid 4. Oke. Terus? Beliau bilang, sebenarnya Bang, saya ada, tapi dalam bentuk digital. Tapi harus minta izin dulu sama seseorang untuk bisa dipindah tangankan naskahnya. Nah, oke. Dari akhirnya setelah mungkin beliau minta izin ke seseorang, naskah itu dikirimlah ke saya. Jadi saya lanjut lagi. Jadi terjalin lagi diskusi, bukan cuma dengan almarhum Andi Ajiguna, tapi dengan Pak Dr. Hilal. Oke. Jadi setelah itu, mungkin karena kurang kuat begadang beliaunya, jadi saya disarankan untuk bertanya ke salah seorang anggota Dewan Adat 12 Kedatuan Lu. Oke. Itu Opu Tusung Rio Andi Odang. Jadi saya menyebut nama beliau itu Opu Odang, yang berdomisili di Parepare. Oke. Nah, dari situ lagi saya mulai diskusi lagi gitu. Diskusi lagi, kadang sampai subuh kita teleponan untuk membahas sesuatu hal, misalnya membahas tentang peralatan bisu itu seperti apa sebenarnya. Oke. Bisu itu apa sebenarnya. Nah, begitu. Termasuk saya chattingan juga dengan istrinya beliau, Oputari. Itu kadang dari jam 9 malam. Dari jam 9 malam saya diskusi lewat chattingan sampai jam 10 pagi. Sampai pukul 10 pagi ya. Jadi saya teleponan sama suaminya, tapi tangan saya ngetik di laptop, chatting sama istrinya. Oke. Jadi kita bahas. Menarik ternyata. Lanjut. Jadi saya membahas kisah dengan Opo Dang, kisah dari cerita. Sementara saya membahas tentang peralatan bisu dan tentang busana dan motif-motif adat itu dengan istrinya beliau. Jadi, tapi rupanya enggak sama-sama begadang tapi tidak saling tahu. Iya. Jadi kan kalau capek udah lelah, mungkin kalau lelah matanya sudah lelah pagi-pagi jam pukul 10 itu sudah telepon. Ayo lewat telepon saja, Bang Alvina. Iya, Puy. Saking serunya. Siap. Kadang sampai tembus pagi itu kadang dua kali pagi itu sampai tidur. Itu jadi ya yang identik itu bau badan. Sudah menyengat bau badan ya, harus mandi dulu. Itu berbulan-bulan lah. Tapi saya rasa kalau teman-teman penulis yang lain juga pasti mengalami hal-hal seperti itu. Ketika kita sudah perhatikan dengan apa yang kita ini sudah lupa segala-galanya. Cuman saya kadang terbawa dalam mimpi. Saya pernah seringkali mimpi berperang sama Sawir Gading. Jadinya ya berteriak-teriak di tempat tidur. Sampai si orang di rumah bilang,
Kenapa? Oh, enggak apa-apa ini. Ini efek lelah. Terus masih terbawa dengan alur daripada tulisan-tulisan itu. Oke. Sip. Terus dari kalau untuk yang lain-lainnya itu ya teman-teman yang mendukung, memberi support itu banyak lah. Termasuk dalam hal cetakan pertama buku. Nah, itu adalah teman-teman saya kan tidak pernah mikir waktu naskah selesai ini mau cetak mana. Bahkan ada tanda kutip ya, ada orang dari dinas pendidikan yang datang itu minta berapa Kak? Cukup tidak kalau 150 juta? Dan sorry. Saya menulis ini bukan untuk itu sebenarnya. Jadi ternyata ya ada saja jalannya. Tiba-tiba ada teman, keluarga kita yang saling patungan lah begitu. Akhirnya kita bisa cetak beberapa puluh untuk cetakan pertama yang masih 900 halaman itu. 900-an ya. Siap. Iya. Siap. Kak, saya mau juga menanyakan berkaitan tentang kan kita tadi saya teringat saja dengan Om Putari karena beberapa hari yang lalu beliau yang menjadi bintang tamu juga dan termasuk bercerita. Sebelum saya masuk Kak, substansi isi dari buku saya mau masuk pada persoalan apa kira-kira perbedaan atau diferensiasi dari buku dengan buku yang lain, ataukah ada orang yang pernah bilang berkaitan buku yang menjadi pembeda antara buku yang sudah ada dengan karya termasuk ada pertanyaannya nih Asranuddin Patopoy, ada naskah Laga Ligo saya dapat dari jilid 1 sampai 12. Ini kira-kira versi siapa ya? Atau mungkin Calvin juga bisa menambahkan sekalian kira-kira dari versi siapa yang kita pakai untuk iya. Tapi mungkin itu dari versi almarhum Muhammad Salim. BG yang di Leiden Belanda NBG 188. Itu juga yang sebenarnya saya olah ya. Itu patokan dasar saya dari situ. Dari NBG 188 yang kemudian ditambah dengan diskusi dengan orang-orang kedatuan. Karena karena yang paling rumit menurut saya di dalam mengerjakan naskah Laga Ligo itu adalah tatanan bahasa. Karena ada strata bahasa yang harus kita pahami dulu sehingga nanti tidak terjadi ketimpangan-ketimpangan ketika terjadi semacam percakapan. Jadi dari percakapan itu kita tidak usah menjelaskan bahwa ini lebih bangsawan dari sini. Oh ini lebih bangsawan dari sini. Ini tidak usah lagi dijelaskan. Cukup dengan melihat cara menyebut nama, cara berkata kita sudah bisa tahu. Oh ini ini raja bawahan. Oh ini raja pendamping. Oh ini yang raja utama gitu. Gitu. Jadi kalau versi guru saya, Bodang, saya menyebutnya guru, itu ada 4 strata bahasa. Jadi ada bahasa Dewata, ada bahasa Soraja, ada bahasa itu sendiri, dan ada bahasa Amang. Ya, bahasa Amang itu bahasa kita sehari-hari. Ya, bahasa kita sehari-hari. Kalau bahasa Galigo itu ya bahasa terkait kembali kepada judul kenapa harus ada stansa, kenapa ada stansa. Itu karena dalam kitab yang asli itu kan mengandung sebenarnya adalah puisi sebenarnya. Dia adalah puisi, memiliki ketentuan-ketentuan
dari pengucapan-pengucapan dari penggalan kata gitu. Ya ada rumus. Tapi ketika sudah diliterasikan, sudah diolah ya. Iya, diwahanakan, itu kita bukan meninggalkan hal tersebut, tapi untuk lebih bisa memasyarakatkan. Jadi kita mengikuti zaman lah istilahnya. Kita mengikuti zaman, tapi kita juga tidak mesti mengabaikan semuanya gitu. Ada yang bisa kita ambil, ada yang kita tidak ambil gitu. Ya, ada hal yang masih bisa kita gunakan supaya dia tetap modern, dia tetap kelihatan klasik walaupun dia tampil dalam dunia yang modern. Siap. Pertanyaan sederhana aku, Kak. Kenapa pakai kata romansa dalam tulisan tak, dalam judul buku tak? Apakah memang berkaitan tentang romansa atau ada hal yang kita maksudkan di dalam buku ini? Silakan, Kak. Saya kan catatan ya. Saya berangkat dari latar belakang seorang penulis puisi ya. Katakanlah penyair begitu. Nah, kita sebagai penulis puisi, sebagai penyair itu lebih mengutamakan rasa gitu ketika menulis. Apalagi kalau sudah berbicara rasa, itu sudah tidak bisa kita pungkiri lagi, dia ujungnya pasti ke cinta lah, percintaan. Asik. Nah, kalau sudah bicara tentang percintaan yang sudah nggak jauh lah, romansa lah pastinya. Saya teringat lagi kalau saya baca tulisan ini bagaimana proses perjalanannya Sawery Gading. Tapi saya tidak mau bahas dulu itu. Tugasnya kita yang jelaskan tentang isi buku tak. Sudah mulai masuk substansi dari tema yang kita usung. Ini sudah melebihi setengah jam. Ada 12 jilid ya kalau kata orang, dan saya mau pelan-pelan Calvin bercerita gambaran umum. Sebenarnya Lagaligo sebagai epos terpanjang di dunia, bahkan katanya mengalahkan Mahabharata dan Ramayana yang ada di India sana. Oh, ada komentarnya Kanda Abdullah 6478. Keluarga bangsawan bisa naik turun ke alam materi dan non-materi. Apakah mereka manusia seutuhnya atau sebagian bukan manusia biasa bisa menjangkau dua alam? Kayaknya terlalu cepat ini. Kita belum masuk di situ dulu, Ustadz. Kita bicara dulu dari awal, asal mula tahu, ataukah gambaran umum yang menurut Calvin, kemudian nanti akan dijawab juga pertanyaannya Kanda Abdullah berkaitan tentang manusia yang bisa naik turun. Apakah dia manusia setengah dewa atau bagaimana, Kak? Ya, manusia setengah kayak lagunya Iwan Fals. Silakan Kak, diceritakan gambaran umumnya tentang bagaimana substansi dari cerita Lagaligo ini. Silakan Kak. Baik, sebagai untuk gambaran ya. Iya. Untuk gambarannya saya coba bacakan beberapa baris dari naskah awal ya. Ianae pamulana Sura Galigoe Sawery Gading. Riulona Batara Guru lu tampo na wenyilitimo di Watampar. Ripuwene na wenyilitimo di Batara Guru, mangiden na wenyilitimo jajin na Batara Latu. Ripenre narito jang Batara Latu, dipalejak narita na Batara Latu. Itu isi dari bab 1. Oke. Isi dari bab 1. Nah, kalau sudah mulai masuk di bab 1, itu akan menceritakan hal-hal yang di luar dari jangkauan pikiran kita. Seolah-olah kita, atau lebih singkatnya, kita dibawa ke alam fiksi gitu, seperti fiksi gitu. Tetapi ketika kita
asik di dalam cerita itu. Kefiksiannya itu sudah seolah-olah dia kita ikut terbawa bahwa ini bukan fiksi. Seolah-olah ini bukan fiksi. Kenapa? Karena ceritanya yang seolah-olah itu bahwa ini perbuatan manusia, ini negara manusia gitu. Inampampunga mawajikmu aletikai riboti langit. Baru saja terbit matahari di boti langit. Napa pabaja di Sriwijaya, paja ngompo walinono eri rualete, nato konronan topalan roe. Jadi tokoh utama, tokoh pertama yang disebut adalah Topalan Roe. Topalan Roe ya. Topalan Roe. Nah, tokoh ini sendiri adalah dalam kutip yang dituhankan ya, yang dituhankan di dalam naskah ini. Yang dituhankan. Oke. Yang dituhankan, yang dipertuhankan. Nah, ini tanda kutip ya. Iya. Iya, dipentingkan. Jadi diceritakanlah bagaimana kehidupan seorang Topalan Roe mulai dari dia bangun, sampai berjalan, sampai berpakaian, semuanya diceritakan. Apa saja yang ada di tubuhnya, dia diperlakukan seperti apa gitu, diperlakukan seperti apa. Jadi kalau kita menelusurinya itu seolah-olah itu adalah kehidupan manusia. Akan tetapi kejadian-kejadian pendukung, nah inilah yang tidak mungkin itu terjadi pada manusia. Misalnya, reludungnya celaguari gutuna lalo, lah seluruh masalim perak sampai api. Mak jalek ke Allah wagutu. Dia melangkahi palang yang terbuat dari guntur. Coba kita berimajinasi bagaimana palang yang terbuat dari guntur. Sawe macokon di jarasa narakile. Kemudian duduk bersandar. Kemudian yang didudukinya itu adalah rakile, itu kembali adalah nama lain daripada petir. Oke. Iya, gila. Kita sebagai manusia tidak usahlah duduk di petir, di kursi listrik saja dulu. Coba. Nah, ini yang saya maksud. Seperti inilah yang saya maksud. Jadi ceritanya itu ya cerita normal sebagai manusia, tapi pendukung di cerita pendukungnya inilah yang membuat kita tercengang. Gitu. Jadi kembali ke persoalan, kalau bagi saya pribadi ya, persoalan ini fiksi atau non fiksi, saya bukan pada itu, bukan pada itunya gitu. Karena kenapa? Karena memang saya berangkat dari sering menggunakan majas, gitu ya. Saya sering bermajas, jadi saya mengerti dengan hal seperti itu dan saya bisa memaklumi. Tapi bukan berarti saya juga menyalahkan pembaca yang mau tahu gitu, mau tahu bahwa apakah ini memang manusia, apakah dewa, apakah ini. Kalau saya kembali ke diri masing-masing gitu. Siap. Lagundino como di. Jangan kita masuk ke situ kayak terus cepai. Jadi keluarga bangsawan bisa naik turun ke alam materi dan non materi. Ini bukan keluarga bangsawan saja sih, keluarga dewata ya. Ya, silakan Kak, dikomentar deh. Kalau membahas masalah itu, ini kan belum naik turun. Ceritanya baru diceritakan dua dunia ini. Ini baru diceritakan dua dunia yang atas dengan dunia bawah. Ketika akan dipilih siapakah yang nanti akan diutus untuk turun ke dunia menjelma menjadi manusia, ya ke dunia tengah, ke Alekawa, Alelino, maka Topalan Roe juga tidak mau dengan serta-merta langsung menunjuk langsung, tidak. Jadi beliau mengundang kerabatnya dari semua kerabat dekatnya yang ada di langit, di Batara itu sendiri,
kemudian juga mengundang yang ada di dunia bawah. Di dunia bawah. Jadi penguasa dunia atas waktu itu adalah Topalanroe dan Topalinge. Palinge itu adalah istrinya Topalanroe. Sementara yang berkuasa di dunia bawah adalah Guru Riseleng dengan Inotoja. Jadi ini hanya kembar kawin silang. Oke. Silang yang disebut dalam disebut di dalam motif adat itu. Simbol adat itu sudah disebut sebagai cupu. Cupu itu adalah tanda silang. Tanda silang yang kalau sambung nanti jadinya akan membentuk sulapapa juga. Oke. Ketika dia disambung. Oh begitu itu ya. Lain lagi pembahasannya. Iya. Oke. Sip. Terus Kak? Jadi ketika mereka semuanya sudah hadir, maka terjadi asas demokrasi. Itu asas demokrasi, bukan gitu. Iya. Para legislatif ini dari dunia atas ke bawah berembuk, akhirnya dipilihlah setelah beberapa pertimbangan dipilihlah Batara Guru. Atau Ilangi untuk diutus turun, kemudian untuk sebagai pasangannya nanti dipilih juga anak pertama dari dunia bawah, yaitu Wenyili Timo. Wenyili Timo, betul. Oke. Terus? Jadi yang dari atas turun, dan dari bawah naik, ketemunya di dunia tengah, ketemu di Alekawa, ketemu di bumi. Membangun sebuah peradaban dengan alasan bahwa untuk apa ada Tuhan jika tidak ada yang menyembah? Untuk apa ada dewa kalau tidak ada yang menyembah? Tidak ada gunanya. Maka itulah diutuslah sang Batara Guru ke dunia tengah. Jadi kalau masalah naik turunnya itu sebenarnya yang bisa naik turun itu terbatas, tidak semua. Tidak semua. Tidak semua manurung itu bisa naik turun, tidak bisa, tidak semua. Yang punya tugas sebenarnya itu adalah bisu. Bisu, ya. Kalau bisu itu memang sudah tugasnya. Bisu itu adalah mediator antara alam manusia dengan alam langit ya. Dewata ya. Iya. Jadi manusia itu menyampaikan kepada bisu apa keluhannya, nanti bisu yang menyampaikan lagi ke langit. Kalau perlu dia ke langit. Jadi seperti itu kalau yang pertanyaan yang tadi. Iya. Kak, walaupun sebenarnya saya tahu isi dari buku ini, maksud saya dijelaskan tahu Kak berkaitan apakah langsung Wenyili Timo menemani Batara Guru ataukah Batara Guru dulu yang mengisi bumi ini? Silakan Kak. Ya, setelah prosesi rapat selesai, maka diadakanlah ritual di alam dewata untuk menurunkan Batara Guru ke dunia. Menurunkan Batara Guru ke dunia, jadi kita singkat saja. Batara Guru kemudian diturunkan ke dunia, ke bumi maksud saya. Ke bumi itu dengan sendiri. Terus kemudian menjalani kehidupannya sendiri juga itu selama kalau tidak salah 9 hari. Kemudian bangun dan beliau merasa benar-benar sangat terpukul dengan keadaannya. Dari seorang yang semuanya serba ada, tiba-tiba menjadi semua serba tidak ada. Menjadi semua tidak ada. Ketika itulah mulai haus, beliaunya haus. Dia mencari air, kebetulan menemukan sungai. Nah, ketika dia hendak minum, datanglah buaya yang memberitahukan beliau
bahwa kamu tenang saja, nanti akan datang ini sepupu satu kalimu, temanimu Asik. hidup di dunia ini. Iya. Kalau perlu ayo kita ke sana. Jadi diantar dia ke sana, diantar ke dunia bawah. Oke. Sempat mau diantar ke dunia bawah, tapi karena tidak sempat waktu itu tidak sempat menemui Wenyi Timo kembali. Beliau kembali ke dunia. Pada suatu malam ketika gelisah, tidak bisa tidur, dia berkeluh kesah, akhirnya didengarkan oleh orang tuanya. Jadi sempat terjadi pertengkaran kecil antara di kedua orang tuanya, antara ibu dan bapaknya, bapak beliau itu. Kalau ibunya maunya turunkanlah ke kerajaannya semua fasilitas, kasihlah dia. Oke. Dia sudah dibuang, katanya, masa tidak dikasih fasilitas gitu. Kasihan betul. Nah, kalau bapaknya bilang, biarlah dia jalani kehidupannya sebagaimana manusia. Karena dia sudah bukan dewa lagi, dia sudah manusia. Jadi memang dewa itu ternyata punya perasaan, Kak, ya? Iya. Iya. Ada komentar akhirnya, lanjut. Akhirnya diturunkanlah beberapa orang inang pengasuh, termasuk sepupu-sepupunya perempuan. Gitu ya. Dan untuk membantunya itu diturunkan Lauro Keling. Oke. Untuk membantu beliau. Dari situ sudah mulai terjadi kehidupan normal manusia, sudah mulai bercocok tanam. Lauro Keling sudah mulai bercocok tanam. Batara Guru sudah mulai bekerja sebagaimana manusia. Kemudian malamnya lagi masih gelisah karena tidak dengan begitu mudah bisa menerima bahwa dari kehidupannya sebagai dewa tiba-tiba menjadi manusia biasa itu, sulit untuk diterima, sulit bagi dia untuk bisa langsung beradaptasi. Akhirnya diturunkan kerajaannya, diturunkan istananya, bukan kerajaannya, istananya, Saudendra. Maka diturunkan istananya. Disitulah Batara Guru sudah merasa agak baikan. Gitu terus suatu malam mimpi, beliau bermimpi diturunkan pusakanya. Maka pada siangnya, sesuai dengan petunjuk mimpi, beliau ke pesisir untuk mencari pusakanya itu. Setelah menemukan pusakanya, tiba-tiba di laut itu berubah menjadi warna kemerahan, merah keemasan. Padahal hari sudah hampir malam, kemudian terang benderang. Ternyata sudah naiklah Wenyi Timo bersama dengan pengiringnya. Jadi pakaiannya itu digambarkan, hari sudah senja tapi menjadi kembali terang benderang bagai matahari, bagai di atas kepala terangnya, karena gemerlapnya pakaian dari para pengiring Wenyi Timo. Ya. Kemudian setelah bertemu, tahu bahwa ini yang datang dari Wenyi Timo. Disinilah kita juga dapat memetik pesan bahwa orang perempuan zaman dahulu itu sangat mahal. Itu. Iya. Tolong didengar perempuan lain ini. Silakan, Kak. Ya. Tidak semudah itu. Karena kenapa? Waktu kalau bahasa kita sekarang sudah Dinda naiklah menjadi mendampingi saya begini. Tidak semudah itu. Jadi harus Batara Latu yang turun ke laut, ke air, menarik rakit yang ditumpangi, perahu yang ditumpangi. Iya, perahu yang ditumpangi oleh
oleh Wenyi Timo, barulah berlabuh gitu. Itu pun setelah berlabuh, apa dijanjikan, sudilah kiranya Adinda menjadi istri Kakanda. Pokoknya mana nih? ambil semua kerajaan, semua istanaku, ambil semua, pokoknya ambil semua. Itu pun Wenyi Timo belum ada kata AIU. Nah, diboyong ke istana. Setelah diboyong ke istana terjadi dinikahkan. Masih juga belum ada AIU, maksudnya belum ada, Wenyi Timo ini belum berbicara berbicara kepada suaminya. Begitu mahalnya perempuan dahulu. Begitu mahalnya. Jadi setelah beberapa lama barulah normal gitu. Ya, baru terjadi kehidupan normal. Di sini sebenarnya bukan hanya Wenyi Timo istri Batara Guru ya. Ada banyak istri beliau. Cuman Wenyi Timo itu adalah istri yang cikal bakal akan memberi keturunan sebagai keturunan bangsawan murni. Kenapa? Karena darah Batara Latu dengan darah Wenyi Timo itu sederajat. Kenapa? Sementara Batara Latu, Kak? Batara Guru ya? Batara Guru. Oke. Iya, Batara Guru. Sederajat. Sementara dengan istri selir yang lain, yang sepupunya sendiri, itu beda darah. Ya, beda darah karena hanya dari mungkin hanya dari sebelah saja, dari mungkin dari Topalanru saja atau Toto saja, atau mungkin dari Topalingai saja. Tapi kalau Wenyi sudah jelaskan, tadi kan saya bilang Kawin silang. Jadi otomatis darahnya Pak sama. Hanya Wenyi Timo saja yang bisa melahirkan bangsawan berdarah murni. Sip. Kak, saya lupa mempertanyakan substansi cover atau sampul dari buku tak. Kenapa gambar bambu dan bulan? Silakan, Kak. Sebenarnya kalau itu pilihan dari Opo Dang ya. Pilihan Opo Dang. Ketika kalau dulu pilihan saya itu antara polos hitam, terus dengan ada satu yang ada gambar perahu, tapi perahu ya. Tapi sudah terlalu banyak menggunakan perahu sehingga Opo Dang berpikiran tidak usahlah, kita ambil saja bambu karena bambu inilah yang digunakan Topalan Roe untuk mengutus anaknya ke dunia, putranya ke dunia. Makanya dipakai bambu. Sementara bulan itu bulan itu sebenarnya pemanis. Sip. Jadi begitu kepercayaannya orang bahwa Batara Guru turun melalui bambu. Makanya tolong hargai itu bambu. Jangan asal tebang saja. Ada proses panjang ternyata di situ. Komentar bambu yang bagaimana dulu? Oh begitu ya, silakan diceritakan Kak. Jadi bukan bambu sembarang ya. Ya. Jadi ceritanya langsung dari surga ini. Bambu kuning lah, langsung dari langit. Ya. Oke, lanjut. Ya, siap. Kalau dikaitkan dengan naskah Ilagaligo dengan penjelasan Al-Quran, ada perbedaan yang tajam dengan menjelaskan asal-usul manusia dan alam semesta. Betul, Ustaz. Abdullah, jadi memang karena ini adalah kepercayaan, namanya saja epos, termasuk sebagian di Sulawesi Selatan itu masih ada yang menganut kepercayaan. Jadi kita tidak melakukan benturan antar agama dengan paradigma dari epos Ilagaligo ini. Jadi ini sudut pandangnya sama kalau misalnya Mahabharata kalau di India meyakini bahwa ada yang namanya dewa dan seterusnya. Kita kembali Kak. Jadi itu proses pertemuannya antara siapa? Batara Guru dengan Wenyi Timo. Itu kan ada anaknya yang bernama Batara Latu.
tapi kan sebelum Batara Letu kan ada anaknya si siapa? Batara Guru dari Banyak, mungkin ya. bisa diceritakan itu, Kak. Silakan. Kalau cerita panjang sekali. Iya, yang penting supaya ada leluhur kita baca nantinya, Kak, toh. Maksudnya ada pesan leluhur. Oke. Silakan, Kak. Oke. Kalau yang itu, kalau dari anak pertamanya itu yang kemudian hari menjadi Sang Hyang Seri, Dewi Padi. Iya. Nah, itu anak pertamanya lahir dari Weodang Ryu. Dari Weodang Ryu itu lahir anak pertamanya perempuan yang berumur pendek hanya 3 hari, kemudian meninggal. Nah, setelah meninggal, Batara Guru membawanya ke sebuah perbukitan, dikuburkan, dimakamkan. Oke. Kemudian setelah berselang sekitar 7 malam lah ya, berselang 7 malam, kemudian Batara Guru merasakan rindu yang hebat kepada putrinya. Jadi beliau bermaksud untuk berziarah ya, menziarahi kuburan itu. Namun anehnya setelah sampai di lokasi beliau menguburkan anaknya itu terhamparlah tanaman yang pada saat itu baru ada waktu itu ya, namanya padi. Kita belum tahu bahwa ini adalah padi. Jadi karena terheran-heran melihat terbentang luas gitu, sepanjang perbukitan dataran, semua yang tumbuh padi. Maka Batara Guru mengambil beberapa batang, kemudian dibawanya ke langit, dipertanyakan kepada Topalan Roe, ceritakan kejadiannya. Akhirnya Topalan Roe mengatakan bahwa pulanglah, itulah ini adalah tanaman padi, inilah yang kelak nanti akan menjadi makanan pokok bagi manusia, bagi anak cucumu, bagi manusia, dan ini sebenarnya adalah jelmaan dari anakmu. Sang Hyang Seri. Ya, beri nama Sang Hyang Seri. Itu setelah itu ada banyak ya, termasuk Lapanguriseng, Latemalolong, ada banyak, cuman saya kurang menghafal gitu nama-nama dan istilah-istilahnya itu karena terlalu banyak ya. Terlalu banyak, betul. Terlalu banyak dari banyak tokoh. Ratusan tokoh. Iya. Untuk bahkan saya membaca karya ini, salah satu kelebihannya dari buku Calvin kan untuk menyebut nama Sari Gading bukan hanya Sari Gading tok saja. Banyak panggilan berdasarkan siapa yang memanggilnya. Untuk teman-teman, jadi itulah alasan kenapa kita disuruh atau diamanahi, terlepas dari perdebatan mitos dan sebagainya. Yang jelas kalau kita makan, selain konteks keagamaan, juga budaya kita mengajarkan bahwa tolong dihargai yang namanya nasi. Karena biasa orang tua juga sampai menggunakan istilah menangis nanti anaknya Batara Guru kalau tidak habisi nasi. Kurang lebih itu pesan sederhana yang disampaikan kepada kita. Jadi tidak sekadar ada proses perjuangan yang luar biasa. Kalau konteks hari ini ya kita bilang, luar biasa perjuangan kodong petani. Kurang lebih seperti itu. Ada ini komentar dari Asranuddin Patopoy. Ada beberapa cerita yang bisa dijadikan nilai, yang bisa diinterpretasikan untuk bisa dilanjutkan, dan ada beberapa yang di skip atau dilewatkan, Kak. Tanggapan atau komentar, tak? Ya, justru malah. Iya, silakan, Kak. Justru malah saya sendiri yang melakukan itu. Oke. Justru saya sendiri yang melakukan itu. Ada kisah dan cerita yang saya skip, dan ada yang malah saya kembangkan, dan ada yang malah saya kembangkan. Tergantung dari bagaimana mempermanis alur cerita, bagaimana supaya mudah untuk terpahami, bagaimana supaya tidak berbelok-belok gitu. Kira-kira bisa diceritakan, Kak?
yang salah satu yang di skip atau kayaknya agak sensitif ya di ruang ini. Ya sebenarnya kalau merambah kalau sudah masuk ke hal itu Oh, siap. ada Paham. ada banyak Siap, ya, siap. Ya. banyak. Nah, eh, yang banyak yang saya skip itu yang paling banyak saya skip adalah pengulangan ya. Oke, Eh, pengulangan. repetisi dari misalnya Matuana Datu itu Oke. ketika memberi makan, kasarannya memberi makan. Matuana itu adalah mempersilakan seorang raja untuk mencicipi makanan. Oke. Itu ceritanya semua hampir sama. Jadi kalau di 30 kali Matuana Datu berarti berarti cerita itu berulang sebanyak 30 kali. 30 kali. Jadi itu ambil paling satu, itu pun tidak semuanya lagi. Kemudian Oke. jadi cukup ada satu patokan saja bahwa Matuana Datu itu seperti ini. Jadi ketika terjadi lagi nanti cukup Matuana Datu. Nah, tadi kan sudah dijelaskan misalnya di jilid sekian Matuana Datu itu seperti ini. Jadi tidak saya ulang lagi. Begitupun dengan acara-acara nikahan. Iya, betul. Banyaklah ritual-ritual adat. Banyak. Nikahan dan sebagainya ya. Kak, semakin menarik ini Anuta. Betul, ada beberapa juga memang pengulangan, termasuk kayak Seri Gading yang menyirih bersama pasukannya dan seterusnya kalau datang di suatu tempat, karena itu kan kayak pekerjaan rutin ya yang dihadirkan. Batara Guru Wenyili Timo akan menghasilkan anak bernama Batara Latu. Bisa diceritakan itu Kak, sampai pada Seri Gading dan seterusnya. Bahkan terakhir Lagaligo. Dari versi buku yang kita dapat, bahkan dalam buku ya. Iya. Kalau saya lihat buku memang lebih banyak bercerita tentang Seri Gading. Bahkan ada di dalam sini pun bercerita tentang alam arwah. Tapi nanti itu dibahas. Saya mau bercerita dengan bercerita dan kalau bercerita tentang alam arwah ini tidak banyak buku yang menghadirkan kisah itu. Tapi nanti itu Kak, saya mau mendengarkan dulu tentang Batara Latu, bagaimana prosesnya, kemudian dia menikah dengan siapa, dan bagaimana kronologi ceritanya. Kata kuncinya adalah poin besarnya saja dari cerita itu Kak, silakan. Iya, oke. Jadi ketika sekian lama, bahkan dari selirnya itu sudah ada yang memiliki 3 keturunan, 3 anak. Sementara Wenyili Timo belum ada tanda-tanda untuk belum ada tanda-tanda kehamilan. Oke. Maka risaulah hati keduanya itu. Wenyili Timo risau tak bisa memberikan keturunan. Batara Guru juga risau karena tidak akan ada lagi keturunan yang bisa meneruskan. Karena yang meneruskan ini haruslah yang berdarah murni. Oke. Jadi melakukan ritual, Batara Guru melakukan ritual untuk menyampaikan kepada kedua orang tuanya solusinya apa gitu. Sehingga disuruh kembalilah kau ke bumi. Nanti akan hamil nanti istrimu. Setelah kembali ke sudah mulai ada tanda-tanda kehamilan dari Wenyili Timo, dimulai dengan mengidamnya Wenyili Timo. Oke. Nah ini mengidamnya ini luar biasa. Iya. Mengidamnya itu luar biasa. Kenapa? Karena kalau mungkin kalau kita sekarang ya, istri kita paling mengidam. Ayah, tengah malam ayah mau makan mangga, mau makan nangka, mau makan kelapa muda ya. Kalau Wenyili Timo tidak. Jadi satu contoh saja saya kasih.
Iya. Beliau mau makan, hatinya nyamuk. Nyamuknya dari contoh bawah. Oke, terus Nah, Saki. itu baru satu itu. Nah, dia mau makan, hatinya mau makan rusa betina yang rusa itu hanya ada di langit. Gitu. Jadi ada banyak untuk proses mengidam, yang diidamkan saja itu ada sampai beberapa halaman ya. Iya. Disebutkan. Iya. Betul. Di flora dan fauna. Flora. Dan setelah semua itu terpenuhi, maka hamillah beliau. Setelah hamil, kemudian masuk lagi proses persalinan. Ketika Batara Latu akan lahir itu terjadi kesakitan yang sangat dahsyat yang dialami oleh Wengili Timo untuk sampai Batara Latu bisa lahir. Dan puncaknya ketika dikatakan mendapat wangsit bahwa Batara Latu bisa lahir ketika ada bisu ya dipenggal kepalanya. Dan bisu kepalanya itu adalah bisu istana. Nah, waktu itu kan serentetan dengan turunnya manusia tadi juga diturunkan bisu. Bisu pertama diturunkan itu adalah We Sawamega yang diturunkan di Latimojong. Kemudian We Saungriu yang diturunkan sebagai bisu di Lu, dan satu lagi Pematuari War. Oke. Terus Kak? Jadi bisu-bisu inilah yang menyuruh muridnya untuk saling berperang, untuk saling perang. Maka menjadi banjir darah istana Lu waktu itu. Toh juga Batara Latu belum mau keluar. Nanti setelah perang antara Puang Rilu dengan Puan Riwara ya, Puang Matuar Rilu, Puan Riwara, dan keduanya adalah bisu juga. Dan salah satu dari mereka terpenggal kepalanya, barulah Batara Latu lahir. Setelah Batara Latu lahir, semua kembali dihidupkan lagi gitu. Karena Batara Guru memiliki ilmu yang bisa menghidupkan orang mati. Oke. Jadi semua kembali normal. Berjalan dewasa, singkat cerita, Batara Latu tumbuh menjadi pemuda yang tampan, baik, baik hati. Kendala terjadi lagi ketika memikirkan keturunan. Karena juga Batara Latu harus mencari keturunan, mencari perempuan wanita yang sederajat dengan beliau. Oke. Kita tahu dalam episode Lagaligo itu ada 3 tempat turunnya Manurung. Yang pertama adalah di Luwu, kemudian di Tompotika, dan di Wewangriu. Oke. Lanjut Kak. Maka kembali lagi Batara Guru menyampaikan ke langit bahwa Batara Latu sudah dewasa, tapi sulit untuk mencarikan jodoh untuknya. Dikatakan, kenapa kamu harus bingung? Kamu punya sepupu di Tompotika, itu darahnya sama dengan kamu, namanya Lauru Pesi. Lauru Pesi dan istrinya sama dengan darahnya Wengili Timo, namanya We Padaulang. Memiliki Padaulang. Beliau memiliki memiliki 2 orang putri, yang satu yang pertama bernama We Adilu, dan yang kedua bernama We Opusengeng. Nah, We Opusengeng inilah yang kemudian bakal menjadi istri dari Batara Latu. Jadi mulai dari situlah pelayarannya Batara Latu berlayar ke Tompotika, melayari perjodohannya, kemudian mempersunting We Opusengeng dan membawanya kembali ke Lu, memboyongnya ke Lu. Dan lahirlah Saweri Gading dengan We Cendriabeng. Proses mengidamnya We Opusengeng dengan mengidamnya Wengili Timo itu sama. Dan proses lahirnya Saweri Gading dengan lahirnya Batara Latu juga sama. Oke. Terus Kak? Jadi harus terjadi perang juga. Cuman
ketika sebenarnya Batara lahirnya Sawer Gading dengan Wetan Riabeng ini itu adalah karena Batara Guru yang memaksakan untuk segera memiliki cucu gitu. Ketika meminta ke langit, ke Palanroe. Jadi diceritakan bahwa jika sekarang kamu meminta keturunan untuk Batara Latu, maka akan terjadi sebuah bencana nantinya. Karena sekarang bukan bulan baik untuk meminta keturunan itu. Tapi karena ngotot, akhirnya nggak baiklah, saya kasih kau keturunan kembar emas, tapi dengan syarat pisahkan. Jangan sampai keduanya saling bertemu dan saling menginginkan, maka terjadilah malapetaka nantinya, karena dia akan menikah saudara, dia akan mencintai saudaranya. Itu sudah dipesan memang dari langit. Sip. Semakin jelas ini cerita Kak ya. Jadi kan poin cerita yang paling utama kan di Sawer Gading Kak ya. Maksudnya paling panjang saya lihat dalam tulisan Tak, dan termasuk bagaimana kontroversinya keinginannya antara Sawer Gading dengan orang di sekitarnya, termasuk cerita tentang waktu dia mau menikahi kakaknya Kak. Tapi Kak, mana lebih duluan ceritanya itu Kak? Kakaknya, adiknya ya? Adiknya, sorry. Dengan termasuk itu ceritanya nanti yang pertemuan di alam arwah itu Kak ya? Dari situ kan dia bilang ada perempuan yang mirip dengan saya dan seterusnya, dan melakukan proses perjalanan. Dan saya akhirnya berharap Kak Alvin bercerita tentang kisah itu. Silakan Kak. Penasaran? Yang mana? Yang apa? Termasuk keinginannya yang menikahi saudaranya, sampai pada proses perjalanannya ke beberapa daerah, kan itu kata, termasuk sampai ke alam arwah Kak. Penasaran? Jadi ya, silakan. Lebih duluan perjalanannya sebenarnya. Oh gitu ya. Oke, silakan. Di sini kan Sawer Gading kan 2 kali ke alam arwah. Pertama semasa masih lajang, masih bujang, masih kecil, sudah pengen berlayar. Cuman masih dilarang dengan mempertimbangkan banyak hal. Tapi setelah remaja dan beranjak dewasa, beliau memulai pelayarannya ke Tompotika. Itu ke Tompotika dengan melewati beberapa daerah yang disebutkan di dalam kisah, termasuk diantaranya adalah negeri Bima, ya, negeri Wang Riu. Terus kebetulan yang menjadi raja di Bima pada saat itu adalah sepupu satu kali dari Wenyilitimo. Jadi adalah kakeknya sendiri, pamannya sendiri ya, paman dari Batara Latu. Kemudian termasuk saya tidak bisa pastikan itu daerah mana ya, Sundra, Sundari Lau, Sundari Aja, termasuk sampai ke Maluku, ya, Maluku, Ternate, kemudian Tompotika. Namun dalam penelusuran saya secara nyata, secara real, belum menemukan pastinya yang letak pasti daripada Tompotika itu di mana. Namun kalau menelusuri dari peta perjalanan itu, ya sekitarnya itu ada di sekitaran tidak jauh dari Ternate lah. Terlalu jauh dari Ternate. Timurnya, karena ada bahasa yang mengatakan bahwa bagi Tompotika itu adalah timurnya timur. Artinya tidak ada lagi negeri yang lebih timur daripada dia.
Makanya dinamakan Tompo Tika. Tompo. Tompo itu artinya muncul. Ya. Tika itu Oke. matahari. Berarti negeri munculnya matahari. Nah, setelah dari sana, ketika perjalanan kembali ke Luwu, Oke. nah, ternyata mengalami banyak kisah, sehingga sampailah dia di negerinya orang-orang ini sebenarnya. Negeri, kalau kita mungkin bilang negeri orang-orang Bunian. Ya, negeri negeri keramat lah. Keramat yang waktu itu masih rajanya kalau tidak salah namanya Lawajolangi. Kemudian dari situ Saudari kan suka bertanya dan suka penasaran. Ketika bertanya dan dijawab dengan hal-hal yang menantang, tidak boleh, tidak bisa, tidak harus. Nah, ketika bertanya menemukan ini apa? Ini namanya Marapetang. Ini pintu gerbang untuk masuk ke alam arwah. Apa itu alam arwah? Alamnya orang-orang yang sudah meninggalkan dunia. Oke. Kecuali keturunan daripada keturunan dari Batara Guru itu dia tidak di situ, tempatnya beda. Jadi karena rasa penasarannya itulah makanya beliau ngotot untuk diantar ke alam arwah. Namun sebelum di pintu gerbang masuk itu, sebelum namanya Marapetang, sebelum masuk ke alam arwah itu ada prosesi ritual mandi dan digosok badannya dengan batu. Nama batunya itu batu pelupa, batu bingung. Nah, kalau saya mencoba untuk memahami bahwa fungsi dari mandi itu adalah untuk menghilangkan pikiran, menghilangkan ingatan seseorang. Jadi yang masuk itu sebenarnya hanyalah yang halus gitu. Yang kasarnya tidak itu. Nah, kalau kita menelusuri secara teliti, jadi di sana beliau Saudari Gading itu menemukan banyak hal, termasuk diantaranya adalah orang-orang yang sekelompok orang-orang yang tinggal berkumpul duduk di pinggir jalan. Ketika terkena terik matahari, setiap orang lewat ditanya, apakah saya punya kiriman, apakah ada kirimanku. Nah, makanya Saudari Gading bertanya, kenapa itu? Nah, maka dijawab sama penjaga alam arwah bahwa itu adalah orang-orang yang meninggal namun tidak dipotongkan kerbau di malam ketiga kematiannya. Nah, sehingga Saudari Gading bernasar bahwa kalau ke dunia nanti dan ada keluarga yang meninggal, maka dia akan memotongkan banyak kerbau supaya tidak tinggal menderita. Jadi ada banyak sekali gambaran seperti gambaran neraka ya. Iya. Oke. Yang paling menurut saya yang ada sih yang menurut saya lucu gitu, menggelitik ya. Silakan Kak. Menggelitik bagi saya itu adalah orang yang mondar-mandir ya, pemuda dan wanita yang mondar-mandir dari sumur ke tempat tinggalnya itu hanya untuk mencuci hanya untuk mencuci sebuah pakaian, mencuci serupa tongkat atau peralatan apalah gitu. Itu ditanya kenapa? Nah, itu adalah orang-orang jomblo yang meninggal. Jadi orang hati-hati, tetap ada hukumannya. Oh begitu ya. Iya. Nah, silakan Kak, dilanjut lagi. Lucu lagi ada yang dia terus tergantung-gantung di atas tangkai pohon. Oke. Tanya lagi, kasihan dia tergantung-gantung. Nah itu dia mati gara-gara manjat pohon dan jatuh. Oh. Orang manjat pohon jatuh. Nah itu
Tapi tidak digambarkan bahwa surga neraka, tidak. Akan tetapi ada juga titian yang di bawahnya api menyala-nyala, dan ketika sudah melewati titian itu, maka sesakti apapun Saweri Gading sudah tidak bisa mengembalikannya ke bumi. Tapi sebelum meniti titian, Saweri Gading masih bisa menghidupkan kembali. Siap. Jadi ada banyak yang disaksikannya di alam arwah yang membuatnya sadar bahwa ternyata kita tidak boleh begini, kita tidak boleh begini, kita harus begini. Oke. Jadi banyak itu pesan leluhur ya secara langsung. Itu cara leluhur untuk menyampaikan pesan dalam sebuah cerita. Jadi singkat, ketika sudah pulang dari alam arwah kembali ke Luwu, setelah mengadakan ritual untuk melepaskan asarnya, kemudian dia beristri, nama istrinya itu sempat perjalanannya sempat setelah ini ternyata setelah ke alam arwah perjalanan juga sempat ke langit ya, menjalin cinta dengan salah seorang anak dewa namanya Mawero Tandra Terdue. Lanjut. Namun karena cintanya yang kandas, disinilah kita lihat bagaimana keteguhan hati seorang Saweri Gading berbakti kepada orang tuanya, karena Sri Mawero ini tidak ada lagi wanita yang menyamai kecantikannya di dunia, apalagi di langit, apalagi di bumi. Namun karena Sri Mawero menginginkan Saweri Gading untuk tinggal di langit, menjadi raja dewata, mempersusun Sri Mawero diberi persyaratan itu, bahwa kau boleh mempersunting saya, menjadikan saya istrimu, tapi kamu harus tinggal di langit dan menjadi raja dewata. Akan tetapi Saweri Gading teringat janjinya kepada kedua orang tuanya bahwa dia apapun yang terjadi di langit, dia harus kembali ke bumi. Jadi dia mengatakan bahwa saya tidak akan melanggar janjiku kepada kedua orang tua. Saya harus kembali ke bumi. Jadi dengan dia pulang dengan membawa hati yang patah. Makanya ketika beberapa minggu saja sampai pulang dari dunia atas, hanya minta beristri. Maka istri pertamanya Panangareng. Beberapa lama kemudian, pokoknya dia memperistrikan semua sepupu satu kalinya. Ya, itu ada 40 orang. Ada 2 orang yang tidak diperistrikan dia karena diperistrikan oleh sepupunya Saweri Gading sendiri, Lapananrang dengan Lasmi Lele. Oke. Ya. Setelah memperistrikan ini, disebutlah itu sebagai istri Malimpoe, istri yang banyak. Kemudian tidak puas, belum cukup dengan itu, kemudian menikahi semua putri raja bawahan, raja pendamping itu sekitar 100 orang. Sekitar 100 orang itu disebut sebagai istri Mak Datu. Jadi kalau dikalkulasi jumlah istrinya hampir 150 orang pada saat itu. Oke. Kita tidak berbicara konteks hari ini, teman-teman ya. Kak, penasaran saya dengan berpindah hati Kak ya, yang netemani di alam arwah itu kemarin, yang di dalam cerita saya bilang kemarin. Iya. Ya, bisa dijelaskan dulu itu Kak, karena ini kan ya silakan. Pindah hati itu tadi terlewat waktu pas masuk ke alam arwah. Ketika melihat orang-orang yang menunggu antrian untuk menyeberangi titian emas, dia melihat seorang perempuan yang sangat cantik dan cantik. Ya, namanya juga Saweri Gading, bukan Saweri Gading kalau tidak lipu lihat. Bagus kisinya kalau lihat cewek ya. Tinggi antenanya. Tapi di situ juga masih sempat kepingsan.
Oh, oke. 4 kilo. Majalah Silakan. cerita, Nah, ya, ya. Cirebon, gara-gara dia cukup cantik. Jadi ditanya sama, eh, Raja Sundra, Raja Barapetang, kenapa Ki? Wah, tidak enak perasaanku. Kenapa? Siapa cewek cantik di sana? Oh, itu cewek itu perempuan yang sial. Pas mau menikah besoknya malamnya kena sakit perut meninggal. Itu anaknya Raja Malaka, namanya Indrakati. Langsung bilang, urus gak sama dia? Karena tuh, tapi kan belum beristri ceritanya pada saat itu. Belum bersuami ya? Jadi, iya belum beristri, betul. Jadi, dekati Nagomba dengan banyak cara bujuk untuk bisa. Dia bilang, saya masih bisa kembalikan kau ke dunia kalau kau mau, ke bumi kalau kau mau, dan menjadi istriku. Tapi Pindakati tidak mau. Pindakati lebih memilih untuk mengikuti takdirnya. Jadi, tapi setelah menyeberang titian, karena melihat kebaikan daripada Sri Gading, akhirnya Pindakati ini luluh hatinya. Tapi sayang seribu sayang, sudah melewati titian. Sri Gading sudah tidak bisa lagi membawanya pulang. Iya. Pas kita minta mami, potongkan lakiku jari ini. Jadi sebagai orang-orang dulu itu katanya kalau begitu ya sebagai kenang-kenangan ya kuku dipotong. Wih, dari kuku jadi. Siap. Tapi kemudian di kemudian hari saya mengembangkan cerita daripada tertarik dengan cerita Pindakati itu. Saya mengembangkan cerita Pindakati dalam satu buku novel yang judulnya Pindakati. Naskah sudah siap. Alhamdulillah. Tinggal menunggu. Kapan rencananya terbit, Kak? Kapan rencananya terbit? Mau? Kalau bisa bulan ini. Tinggal. Ya, saya tunggu kabar dari Dinas Perpustakaan. Oh, dia yang Kak, dia yang mau sponsori. Pernah saya ada obrolan dengan beliau. Tapi gitu. Kan tidak enak kalau langsung saya mengambil keputusan sendiri tanpa sepengetahuan beliau. Oke. Lanjut, Kak. Bagaimana jalan ceritanya sehingga dia harus bertemu dengan sosok bernama Wei Chudai. Nah, ini penting ini karena di sini yang selalu menjadi cerita utama akhirnya yang menghasilkan Lagaligo. Ini kan bermula dari fenomena yang terjadi di Ilu pada saat itu ketika Sari Gading sudah mulai mengetahui bagaimana sinyal bagus Ji. Bagus Kak. Kalau di saya, silakan. Iya, ketika kayaknya sedikit agak kencang nih karena ada pemberitahuan di handphone. Oh begitu ya. Baterai 20%. Oh, siap. Nanti kita bikin season kedua. Iya. Iya ya, saya punya sinyal kayaknya juga kurang bagus ini. Halo Kak. Iya. Jelas. Kita lanjut Kak, Jadi itu bermula ketika Sri Gading sudah pikirannya mulai terganggu dengan mengetahui bahwa dia mempunyai saudara kembar. Jadi itu bermula pada saat diadakan ritual atau acara memperbarui kuburan kakek neneknya di Tompotika. Nah pada saat itu kan kejadian sama Pahlawa Gau sepupu satu kalinya ya. Iya. Pahlawa
Palawagau, anak dari W. Adilu, itu kebetulan juga lahir kembar. Palawagau dengan W. Tendri terjadi saling menginginkan, gitu. Saling menginginkan keduanya, cuman yang Sawer Gading protes, kenapa yang perempuan yang dibuang, gitu. Harusnya laki-laki yang dibuang. Jadi pada saat itu W. Tendri yang dibuang, maksudnya diasingkan ke laut, kemudian berlabuh di negeri Wadeng dan diperistrikan oleh Laten Kupang Raja Wadeng. Tapi waktu itu Raja Wadeng yang istrinya juga 100 lebih itu menceraikan semua istrinya, kemudian hanya memiliki satu istri, yaitu Weter Rawe. Dia mendengar kisah itu, marah-marahlah si Sawer Gading kepada Palawagau. Mestinya kau yang dibuang, kenapa mesti yang perempuan dibuang? Kau itu sudah besar, bodoh lagi. Jadi bahasanya begini, semakin besar badanmu, semakin besar juga kebodohanmu. Kenapa katanya kau pergi cintai, suka itu saudaramu? Karena sudah dongkol Palawagau bilang, dosa kau urusi saya. Nanti kau juga akan mengalami hal seperti itu. Sebenarnya kau itu disembunyikan, kau punya saudara juga perempuan. Di sini terganggu pikiran Sawer Gading. Jadi dia mencari tahu kebenaran dari ucapan Palawagau. Bagaimanapun orang dulu menyembunyikan, orang di istana akhirnya terungkap sendiri. Akhirnya terungkap sendiri dengan cara tidak sengaja. Secara tidak sengaja. Dan akhirnya ketika dipertemukan, ya. Jelek sinyal, Kak. Itulah. Iya ya. Begini saja, Kak. Saya sengaja juga mau simpan ini cerita. Karena ini kan kalau tak salah, dia masuk dalam cerita Cinta Sedara. Oke. Yeah. Teman-teman yang mau tahu jalan cerita lebih lengkapnya, silakan pesan buku langsung sama Kak Alvin Sulfatrik. Judulnya Cinta Sedara. Tentang bagaimana jalan cerita pertemuan nantinya antara Sawer Gading dengan Wisuda. Lebih lengkapnya silakan beli buku Romansa Purba dalam Stanza Ilagaligo. Perusahaan harga nanti silakan Anda menghubungi langsung sama Alvin saja. Bisa menghubungi saya langsung, bisa juga menghubungi atau DM atau chat pribadi ke Alvin di buku beliau, di Instagram beliau maksud saya. Saya jarang buka. Iya, boleh lewat saya juga. Kak, apa poin utama dari sebenarnya dalam buku tak yang kita mau cerita, Kak? Pesan leluhur itu secara garis besar, karena sebenarnya kita sudah dapat beberapa poin dari penjelasan tak, termasuk mulai tadi tentang Sanggen Sri dan sebagainya. Banyak hal yang menjadi pesan leluhur atau wasiat yang diberikan dalam kisah Ilagaligo. Jadi terlepas perdebatan kita bahwa ini betul atau tidak, tapi ternyata pesan yang disampaikan dalam epos Ilagaligo ini sungguh luar biasa, yang menjadi kekuatan kita dalam bersikap hari ini. Silakan, Kak. Iya, kalau saya sih ya, sejauh ini lebih kepada bahwa leluhur itu memberi pesan bahwa seperti inilah sebenarnya orang Luwu. Oke. Seperti inilah sebenarnya kalian. Jadi seolah-olah leluhur itu sudah mendeteksi bahwa anak cucunya nanti itu akan terjadi pergeseran identitas. Ya, identitas dari taruhlah bangsa Luwu itu sendiri. Dan memang benar seperti itu yang terjadi sekarang. Seperti itu yang terjadi sekarang, banyak terjadi sekarang, dan itu juga lah yang menjadi salah satu penyebab, salah satu penyemangat bagi saya untuk terus menulis tentang Ilagaligo ini. Oke. Siap. Kak,
sebelum kita tutup nak Kak, dijawab cepat nak Kak. 5 pertanyaan yang pilihannya antara 1 atau 2 atau A atau B. Jadi nanti ada 5. Silakan dijawab cepat. Kita pilih 1 nak Kak. Dipilih cepat. Bisa Kak ya? Halo? Apanya yang dipilih ini? Pertanyaannya atau jawabannya? Kan ada 2 pilihan yang saya kasihkan Kak toh. 2 kata misalnya. Kita pilih di antara 2 kata itu. Oke ya Kak, kita bisa mulai. Oke. Puisi atau cerpen? Puisi. Tue Pindrakati atau Cinta Sedarah? Tue Pindrakati. Paco atau Kapurung? Paco. Paco ya? Iya. Palopo atau Makassar? Palopo. Terakhir Kak, istri atau anak? Susah. Pilih satu Kak. Misalnya ada pilihan seperti itu. Misalnya ada pilihan seperti itu, istri atau anak? Iya. Istrimu deh. Asik. Karena istri akan menemani di hari tua tak Kak Di? Anak Enggak, akan bukan itu masalah. Oh, apa jadi paling Kak? Kalau anak di pangku tetangga digendong tetangga enggak apa-apa. Tapi kalau istri di pangku tetangga atau digendong tetangga, teragar itu kau. Terima kasih banyak Kak, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Lewat sekali memang diskusi tak. Banyak hal yang mestinya dijelaskan secara detail juga tentang teman-teman. Mohon maaf kalau kami tidak mendetail membahas tentang Laga Ligo, termasuk juga Sayuri Gading tentang pertemuannya, bagaimana kemudian proses terjadinya, bukan terjadinya sih, lahirnya Sayuri Gading, Laga Ligo. Untuk detailnya silakan sekali lagi baca buku ini yang saya perlihatkan tadi, sehingga ada banyak pelajaran yang bisa teman-teman dapatkan. Saya termasuk ikut membaca buku ini, sungguh luar biasa bagi saya, banyak pelajaran. Dan ternyata ada beberapa buku yang sudah saya baca, ternyata saya temukan di dalam karyanya Kak Alvin Sulfatrik. Tadi beliau juga sudah jelaskan tentang bagaimana diskusi beliau dengan orang kedatuan. Kalau teman-teman sudah tonton malam ini di YouTube Kampung Kapurung, di situ menjelaskan tentang pakaian adat. Nah itu termasuk yang dihubungkan dengan dalam bukunya Kak Alvin Sulfatrik. Terima kasih Kak Maha Guru, sehat selalu. Kalau saya Pandi sarankan. Ya silakan Kak. Biar kita lebih enak tuh. Ya. Itu bikin sesi. Jadi Okay. Jadi kita enggak terlalu balap. Iya. Saran diterima mungkin dalam konteks yang berbeda. Jadi bukan lagi acara didaktif, mungkin lebih terkhusus, temanya akan per bab. Mungkin dengan, kalau perlu jangan menggunakan Instagram sepertinya. Memang harus ada pertemuan khusus yang boleh. Iya, itu lebih bagus kayaknya Kak. Sehat selalu, salam buat keluarga di situ. Salam buat teman-teman di Belopa, bahwa saya tiba-tiba rindu. Tapi tolong jangan sampai tengah malam atau bahkan dini hari. Untuk penonton sekadar info, kalau saya diskusi sama Calvin, itu kelemahan saya. Beliau itu sampai pagi. Saya bukan karakter yang seperti itu. Saya harus berulang kali masuk ke kamar mandi hanya persen 1 cuci muka. Beliau sangat kuat begadang, saya tidak. Tapi kalau berdiskusi sama beliau, apalagi teleponan, kalau bukan saya yang meminta demikian diskusi kita, itu akan panjang. Banyak sekali penjelasan beliau. Terima kasih Kak. Jangan lelah jadi orang baik, nah. Jangan lelah jadi orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.